Tidak sedikit orang yang membangun hidup di bawah standar kasih agape dalam hidup mereka sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya seorang tokoh yang terkenal, dia berkata begini, walaupun nampak banyak orang diselamatkan, namun tidak tampak bahwa perbuatan dosa berkurang. Itu realitas dalam kehidupan. Jadi kehidupan orang Kristen yang terjerat dalam dunia jahat sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Tidak sedikit orang yang membangun atau menciptakan pola hidup, standar hidup menurut keagamaan sendiri, dalam posisinya sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dan ini tentu berdampak kepada kita menjadi saksi bagi dia. Perhatikan ayat 26 dan 27. Jadi kita tidak bisa menghindarkan diri dari sederhananya bunyi ayat ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Mungkin Bapak Ibu perhatikan ayat ini sangat sederhana, mudah dimengerti, tapi mengandung penekanan yang luar biasa tentang pilihan untuk kita setia atau taat tidak kepada pilihan Allah kepada kita. Tentang pilihan untuk kita tetap hidup saleh atau tidak. Tentang pilihan untuk kita tetap hidup sesuai dengan standar firman Tuhan atau tidak. Tentang pilihan untuk kita apakah tetap untuk menjalankan hidup sebagai pribadi yang harus berseberangan dengan dunia atau tidak. Ini sangat penting Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, ada beberapa figur penting yang mungkin kita harus melihat sebagai pribadi yang sungguh-sungguh membawa hidup untuk tidak menjadi bagian dalam dunia ini sehingga mereka ditolak. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang pilihan luar biasa sehingga dia bagi sisi lain dia menimbulkan huru-hara dalam Kisah 19. Tetapi sesungguhnya dia tidak kompromi, dia tegas sehingga dia ditolak, hendak dibunuh. Demikian juga dengan Stefanus yang berani menegur orang-orang yang tidak benar. Akhirnya dia dihukum mati. Demikian juga Petrus yang berkhotbah luar biasa. Artinya ini adalah sifat dan karakter yang memiliki konsekuensi, memiliki integritas yang kuat untuk tetap tidak kompromi, tetap membangun hidup selaras dengan firman Tuhan. Mereka memiliki hati yang tidak kompromi. Mereka memiliki ketegasan, mereka memiliki keberanian. Dan ini yang harus menjadi bagian di dalam pilihan kita untuk memposisikan diri sebagai umat pilihan Allah yang berseberangan dengan dunia, sehingga dunia menolak kita. Jadi Bapak Ibu, artinya begini, kita membangun hidup ini sebagai pribadi yang tidak menjadi alasan untuk dibenci oleh dunia. Artinya begini, jangan kita membawa hidup untuk orang-orang menilai kita negatif hanya karena perilaku hidup yang tidak benar. Begitu. Demikian juga sebaliknya, kita harus memposisikan diri untuk menjadi pribadi yang dibenci karena kebenaran yang kita lakukan di mata Tuhan. Ini prinsip penting Bapak Ibu sebagai pilihan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan karena pilihan Allah sendiri. Jadi dari sisi teologis, Yesus telah memilih kita untuk kita diselamatkan, untuk kita dibenarkan. Tetapi Tuhan juga ingin untuk kita memilih diri kita sejalan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Perhatikan, saya bacakan ayatnya yang ke-23 sampai 25. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang telah pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Perhatikan dua ayat ini. Dua ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Yesus dibenci karena kebenaran, karena pekerjaan, bukan sesuatu yang lain. Nah, demikian kita juga harus memilih untuk hidup dibenci oleh dunia daripada dibenci oleh Allah. Nah, ini pilihan Bapak Ibu terkasih. Apakah Bapak Ibu dalam kehidupan ini memilih untuk tetap setia kepada Tuhan atau tidak?
Memilih untuk tetap menyenangkan hati Tuhan atau tidak, atau sebaliknya memilih untuk mengecewakan Tuhan. Dan ini tidak selaras sejalan dengan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, itu keselamatan itu sendiri. Kemudian perhatikan ayatnya ke 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang kamu utus dari Bapa, penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita salah memilih untuk hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, kita salah memilih untuk hidup berseberangan dengan hati Tuhan, pikiran Tuhan yang diinginkan untuk apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, maka tidak mungkin saudara dan saya akan menjadi saksi. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak Ibu terkasih. Padahal kita dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi. Nah, tetapi kalau kita memilih untuk tidak taat, kita memilih untuk tidak hidup dalam kasih, yang beberapa dijabarkan di dalam ayat 18 sampai ayat 20 sampai seterusnya 25 itu, yaitu bagaimana tidak taat kepada firman Tuhan, tidak berusaha untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Dia, dan juga untuk kehidupan di dalam dosa, ayat 24, 25, maka membawa konsekuensi negatif, yaitu kita tidak akan pernah menjadi saksi. Nah, oleh karena itu Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, pilihan-pilihan itu harus memilih yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, supaya membawa kita kepada pola hidup untuk menjadi saksi. Jadi saksi secara verbal dan non verbal. Perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 4. Di sana dengan cara hidup umat Tuhan mula-mula banyak orang membawa diri kepada Tuhan karena pilihan mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi menjadi saksi yang non verbal kepada orang lain. Nah, ini penting Bapak terkasih dalam Yesus Kristus. Pilihan itu akan sangat berpengaruh kepada Tuhan menolak atau menerima kita dan kehidupan realitas berbuah. Pilihan itu juga akan berpengaruh kepada kita terus menjadi saksi atau tidak. Pilihan-pilihan untuk apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi hidup ini pilihan. Tidak bisa tidak. Pilihan untuk menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita sikapi, apa yang kita lakukan. Kalau pilihan yang benar, maka Bapak Ibu akan menjadi saksi yang hidup bagi orang lain demi Kristus Yesus. Tapi kalau pilihan hidup yang salah, maka Bapak Ibu meskipun dalam posisi sebagai orang yang sudah diselamatkan, tapi tidak dipakai oleh Tuhan, maka sampai di sana Bapak Ibu tidak pernah memiliki mahkota. Bapak Ibu diterima, tapi tidak memiliki mahkota. Tapi itu bukan pengajaran dari Kristus. Kita harus bersaksi dan berbuah. Oleh karena itu Bapak terkasih, mari kita harus membangun hidup ini di atas nilai-nilai kualitas rohani yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi saksi yang hidup. Karena pilihan kita untuk hidup yang benar baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik-baik kami. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati firman ini sehingga kami boleh mengerti, memahami. Roh Kudus terus bekerja untuk menggugah hati pikiran kami, untuk kami memahami, menerima dan menjalani hidup ini di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Dan kami percaya umat-Mu yang mendengar firman ini diberkati dan mereka memiliki pilihan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Haleluya, amin.